Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam junjungan kasih sayang Tuhan dan selalu merasakan tubuh yang sehat ketika kita boleh bangun pada pagi hari ini untuk memulai aktivitas kita di hari yang baru. Untuk memulai aktivitas kita membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan dari renungan harian Gereja Toraja. Pembacaan kita itu terambil dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 6. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Manakala pagi hari ini kami boleh menarik nafas kehidupan kami, manakala kami boleh merasakan berkat kehidupan yang datang daripada-Mu. Kami percaya itu semua hanya karena anugerah-Mu yang nyata bagi kami Bapa. Bapa yang baik dan penuh kasih, untuk melandasi kehidupan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Terangi hati pikiran kami Bapa untuk mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu tidak lalu begitu saja, tapi tinggal dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lalu ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Itulah pembacaan kita dari Keluaran 3 sampai ayat 1 sampai dan ayat yang ke-6. Tema renungan kita adalah menguduskan diri atau umpamain dan kale. Bapak Ibu, pernahkah kita suatu kali diundang ke suatu acara yang dilaksanakan atau diadakan oleh seorang besar atau yang mempunyai jabatan di kota ini atau di negara ini, misalnya presiden? Undangan itu adalah suatu kehormatan untuk kita untuk hadir ke sana. Namun ada konsekuensi manakala kita harus datang ke acara itu, yaitu kita harus menjalankan semua aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh tuan rumah. Misalnya, kita harus berpakaian yang sesuai dengan aturan dari tuan rumah. Kita harus memakai baju yang mungkin tidak biasa kita pakai, namun itu sudah menjadi aturan dalam protokoler dari tuan rumah. Belum lagi dengan cara kita berbicara, cara kita makan, itu semata-mata kita lakukan hanya untuk menghormati tuan rumah yang notabene adalah orang terhormat atau terpandang. Pada pembacaan kita juga ini, seorang Nabi Musa berada pada keadaan bahwa dia dijamah atau dipanggil oleh Tuhan di Gunung Horeb. Dengan rasa ingin tahunya, dia datang melihat, loh, kenapa ada api namun tidak membakar ilalang. Rasa ingin tahu Musa itu menyebabkan dia bergeser, namun Tuhan dengan lantang berkata, "Jangan ke sini, sebab tempat ini kudus. Engkau pun harus kudus, tanggalkanlah sepatumu, kasutmu."
Ini adalah firman yang akan memberikan kita gambaran bahwa siapapun dia, mau nabi, mau pendeta, mau majelis, mau jemaat, manakala kita datang menghadap Tuhan, manakala kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, untuk menghampiri hadiratnya, kita harus menjaga kita punya kekudusan. Kita harus kudus. Kudus dalam artian bukan cuma hati kita yang layak, bukan cuma hati kita yang bersih, pakaian kita pun juga seperti begitu. Jangan kita datang dengan pakaian seadanya. Sekarang kita berkata, yang penting hatinya saja yang datang. Yang penting hati kita yang menghadap Tuhan. Tuhan tahu dong, baju kita enggak. Setidaknya kita datang kepada Tuhan dengan apa yang terbaik dari hati, kemudian dari diri kita. Firman Tuhan juga pada pagi hari ini bukan tidak kebetulan menyapa kita pada saat masa pandemi seperti ini. Dengan ibadah online, dengan kita beribadah hanya bermodal di YouTube, kita cuma di rumah bersama dengan keluarga. Jangan sampai itu menjadi pembenaran bagi kita. Manakala kita mau beribadah online, kita pakai baju yang kita pakai baju di rumah, itu saya pikir Tuhan tidak setuju dengan yang begituan. Tuhan mau, walaupun kita tidak di gereja, walaupun kita ibadah online, mari kita berpakaian selayaknya ketika kita menghadap Dia di rumah Tuhan atau di gereja. Itulah apa yang mau disampaikan pada renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu memberi kekuatan kita dalam menjalani kehidupan hari ini, dalam menjalani aktivitas kerja kita. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk firman yang telah kami baca dan kami renungkan. Hamba-Mu tidak layak untuk menyampaikannya Bapa, tapi karena Engkau yang melayakkan hingga firman-Mu ini boleh sampai ke kami semua dan berbuah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh hidup kudus, hidup layak ketika kami boleh menghampiri hadirat-Mu Bapa, ketika kami boleh beribadah di rumah-Mu Bapa, ataupun kami beribadah online di rumah kami. Semuanya demi untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai aktivitas kami hari ini. Kami bawa semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Sertai kami Bapa, kemanapun arah tujuan kami hari ini, rencana kami, kerja kami, semuanya kami serahkan kepadamu. Bila berkat-berkat-Mu selalu tercurah atas kami hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, ampunkan salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua.